Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Tetapi banyak masyarakat di luar sana kurang faham soal isu ini. Jadi dia nampak seolah-olah kelapa sawit Malaysia lebih teruk daripada Indonesia. Uni Eropa kalah dan Indonesia menang di WTO. Uni Eropa dinyatakan melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biodiesel berbasis kelapa sawit Indonesia berdasarkan putusan panel WTO yang dirilis tanggal 10 Januari kemarin. Menko Airlangga menyatakan bahwa hasil ini menjadi pengakuan dunia terhadap kualitas biodiesel sawit Indonesia. WTO memberikan waktu kepada Uni Eropa untuk menghentikan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita ya. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut apa itu katanya apa, membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Mesti kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih. Saya bilang. Mereka panik sendiri di situ. Loh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari itu. Deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Tidak perlu turut serta Indonesia memfailkan aduan kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO berhubung isu diskriminasi minyak sawit negara yang diperuntukkan dalam Akta Dedikasi Kesatuan Eropah EU. Sebaliknya, Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Malaysia seharusnya menyokong dan kekal sebagai pemerhati di dalam kes Indonesia dalam membela kelapa sawit sebagai sumber bahan api daripada sebarang diskriminasi. Bila berkata demikian kepada soalan yang dibangkitkan Teresa Kok PH Seputih mengenai keputusan panel WTO terhadap rayuan Malaysia berkenaan diskriminasi EU terhadap minyak sawit. Apabila keputusan dikeluar, Indonesia telah mengambil pendirian bahawa apabila dia melihat Malaysia juga file isu ini dalam WTO, maka dia buat keputusan untuk tarik, dia suspend dia punya kes. Jadi tinggal Malaysia ringkaskan jawapan. Jadi sebab itu hari ini keputusan yang telah dibuat oleh WTO tidak ada siapa-siapa menang. Dia ada 20 isu yang bersangkut paut dengan ini, 10 dimenang oleh EU dan 10 dimenang oleh Malaysia. Tetapi banyak masyarakat di luar sana kurang faham soal isu ini. Jadi dia nampak seolah-olah kelapa sawit Malaysia lebih teruk daripada Indonesia. Sebenarnya Indonesia menarik dan dia mencari 12 bulan daripada hari ini untuk dapat keputusan. Tapi dia bagi kita dulu buat keputusan. Sebab itu saya rasa waktu kita file dulu ialah kita patutnya membenarkan Indonesia menjalankan dia punya komplain itu dan kita bagi sokongan saja. Sebab dia adalah pemain yang besar dalam biodiesel ini. Masa kita ikutnya Malaysia gitu? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyak kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau memungkinkan Juni itu sudah bisa terpampang di layar, kan? Bahwa kita punya patokan harga
Jadi nanti Malaysia balik, kita lihat Indonesia dulu kan gitu. Jadi nanti Malaysia akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan Indonesia bagi membincangkan hasrat Republik itu untuk mempunyai penanda aras harga minyak sawit mentah MSM. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara tersebut perlu dibincang bersama disebabkan rancangan Indonesia itu akan memberi kesan keseluruhan rantaian industri perladangan sawit bukan sahaja kepada Malaysia, malah di peringkat dunia. Apa pun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama, dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja kepada Malaysia, di peringkat dunia. Sebab itu kita kena berbincang. Indonesia memenangkan sengketa dagang atas diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit RI di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau BBS WTO. Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan Uni Eropa memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan kelapa sawit dibandingkan produk serupa dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari. Uni Eropa juga membedakan perlakuan dengan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Untuk itu Uni Eropa diwajibkan menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation yang dianggap melanggar aturan WTO. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kemenangan Indonesia ini menjadi bukti biodiesel berbasis minyak kelapa sawit diakui dunia. Erlangga juga menyebut kemenangan ini merupakan hasil dari perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa. Kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia, dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang. Nah, ini kan kemarin khusus untuk sawit kita fight di RIDD, kita menang. Sehingga biodiesel yang sekarang kita ambil sebagai sebuah kebijakan itu mau nggak mau dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed, soybean dan yang lain, tetapi juga yang berbasis daripada CPO. Nah, ini juga tentu berdampak terhadap kebijakan mereka yang kemarin mereka lakukan, yaitu EUDR, EU Deforestation Law-nya itu, yang mereka setengah mengakui dengan memundurkan implementasi yang harusnya di tahun ini diundur 1 tahun. Nah, ini memberi kesempatan juga kepada Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi kita untuk implementasi agar sawit juga tidak didiskriminasi. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita, tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita, menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Nah, itu dia Indonesia tidak pernah menyerah atas diskriminasi sawit Indonesia. Keputusan ini merupakan tonggak penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisi sawit di pasar global.